Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeni Yudia Astuti. Saya biasa dipanggil dengan nama Yeni. Saya adalah seorang guru BK, bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Tutur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dengan senang hati, saya akan berbagi ilmu, pengalaman, dan motivasi. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan mendukung untuk mencapai tujuan dan impian kita bersama. Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Pada kali ini, karena saya adalah guru BK, otomatis saya akan berbagi tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang seringkali menghadapi tantangan dalam memfasilitasi siswa untuk mencapai kesadaran diri yang mendalam, terutama terkait potensi diri mereka yang mereka miliki. Secara tradisional, instrumen asesmen yang digunakan kerap bersifat kaku dan kurang menarik bagi siswa di era digital ini. Dan beberapa masalah yang kami temui di sekolah kami, diantaranya yang pertama, rendahnya kesadaran diri siswa atau kurangnya berkesadaran. Siswa sangat pasif dalam proses penemuan potensi diri mereka, hanya menerima hasil tes tanpa proses refleksi mendalam, sehingga hasil asesmen kurang terinternalisasi. Kemudian yang kedua, kurangnya relevansi hasil, jadi kurang bermakna. Data dari hasil asesmen seringkali terpisah dari penerapan strategi belajar nyata, membuat informasi yang diterima siswa menjadi tidak bermakna dan kurang relevan dengan cara belajar mereka sendiri. Metode asesmen juga yang sangat monoton, itu adalah temuan masalah yang ketiga. Jadi kurang menggembirakan atau menyenangkan bagi siswa. Proses survei konvensional diantaranya dirasa sering membosankan, menurunkan motivasi dan kejujuran siswa dalam menjawab instrumen asesmen. Nah, pada kali ini saya mencoba membuat Google Form gaya belajar yang hadir sebagai inovasi dan sekaligus solusi untuk mengatasi ketiga masalah tersebut, dengan mengintegrasikan teknologi Si Pintar yang merupakan bagian dari SMART atau sistem manajemen digital yang ada di sekolah kami di SMPN 2 Tutur, dan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk menciptakan layanan BK yang personal, reflektif, dan transformatif. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Oke, alhamdulillah pada pagi ini kita akan melaksanakan pembelajaran BK, bimbingan konseling. Jadi sebelum kita mulai, tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Bersiap, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada. Ada siapa? Amin. Hanif. Oke, kita isi absensi dulu. Hari ini tanggal 27. Oke.
kelas 9A. Jam pertama ya. Oke, masuk. Reza Dio ada? Fauzi ada? Oke, berarti hanya Anif. Untuk kali ini materi kita adalah tentang gaya belajar. Karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Tahu maksudnya gaya belajar? Mungkin ada sedikit yang perlu kalian lihat nantinya. Ada sedikit video untuk menambah wawasan kalian tentang gaya belajar. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda yang bisa kita gunakan. Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan atau mempelajari secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, bagian menerima informasi dan pengetahuan. Oke, dari apa yang sudah kalian lihat di video tadi, saya ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang apa yang kalian lihat tadi tentang materi gaya. Oke, kalau yang kalian lihat tadi ada berapa gaya belajar menurut kalian? 3. Yang pertama visual. Terus yang kedua oke, auditori. Ya, dan yang ketiga adalah kinestik. Oke, angkat tangan, ayo. Oke, suka menggambar. Ada lagi? Auditori? Oke, suka mendengarkan, belajar dengan dengan musik. Ada lagi? Kalau sudah memahami, tolong dibuka semua HP-nya pada aplikasi Si Pintar. Buka aplikasi Si Pintarnya. Sudah? Di situ dibuka tugas kelas 9. Oke. Pada yang paling bawah gaya belajar LKPD. Tolong dibuka LKPD gaya belajar. Nah, silakan isikan identitas dan kerjakan sesuai kondisi kalian masing-masing. Itu bukan mencari idealisme, cuma yang sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, silakan mengerjakan. Sebenarnya 21 orang ya? Ini karena ada yang terkirim 2 kali, 22 orang. Oke, berarti dari 22 jawaban yang sudah mengirim tadi, itu sebagian besar 15 orang dari 22 itu ternyata masuk kategori atau karakteristiknya adalah gaya belajar visual. Dari kesimpulannya dari 22 anak itu sebanyak 15 orang itu adalah memiliki ciri-ciri dari gaya belajar visual. Di sini paham dengan gaya belajar kalian masing-masing? Paham. Oke, terima kasih. Kalau itu sebelum kita akhiri, tolong dibuka kembali tentang refleksi. Kita telah menyelesaikan materi ini. Ada di sama tadi sebentar sudah.
Oke, dari tadi kecepatan kamu menjawab dari 5 refleksi tadi, yang tertinggi adalah Rizky Akbar, yang kedua Lia Safitri, dan yang ketiga adalah Adril Adai.